Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Dr. Adelina Suryati MAK CMA CBV dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen dan teman-teman semua. Saya Dea Oktaviani NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan sedikit tentang activity based costing. Activity based costing didefinisikan sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam sistem perusahaan, sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut menurut Honren 2005. Menurut Raibon dan Kinney tahun 2011, activity based costing adalah sistem akuntansi biaya yang berfokus pada aktivitas organisasi dan pengumpulan biaya-biaya berdasarkan sifat pokok yang masih mendasari tingkat beberapa overhead yang telah ditetapkan, kemudian dihitung menggunakan berbagai macam pemicu biaya dalam aktivitas organisasi. Fungsi dan manfaat activity based costing ada 4. Yang pertama, memiliki fungsi untuk pemandu keputusan perusahaan yang akan dilakukan di masa depan. Yang kedua, adanya sistem activity based costing ini maka dapat menerapkan harga yang sesuai dan bisa bersaing di pasaran. Yang ketiga, memiliki manfaat dalam memberikan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran biaya yang dapat dioptimalkan dalam bisnis. Yang keempat, digunakan untuk membantu proses analis produk yang sudah menggunakan sistem activity based costing, sehingga bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki proses produksi barang tersebut sehingga mutu kualitas menjadi lebih baik lagi. Dalam activity based costing memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas adalah tugas yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk atau memberikan layanan. Kegiatan dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Yang kegiatan utama terlibat langsung dalam produksi suatu produk atau layanan. Kalau kegiatan pendukung secara tidak langsung terlibat dalam produksi suatu produk atau layanan. Yang kedua, kumpulan biaya atau cost pool. Kumpulan biaya adalah sekelompok aktivitas yang memiliki pemicu biaya serupa penggerak. Penggerak biaya adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya biaya, misalnya jumlah jam mesin yang digunakan merupakan cost driver untuk biaya mesin. Yang ketiga, penggerak biaya atau cost driver. Penggerak biaya biasa digunakan untuk membebani biaya ke kumpulan biaya. Penggerak biaya yang digunakan untuk kumpulan biaya tertentu akan bertanggung pada jenis aktivitas yang termasuk dalam kumpulan biaya. Misalnya, jumlah waktu yang diperlukan ketika menggunakan mesin adalah bergerak biaya untuk kumpulan biaya yang mencakup aktivitas terkait mesin. Yang keempat, tarif aktivitas. Tarif aktivitas digunakan untuk membebani biaya ke produk atau layanan. Tarif aktivitas untuk aktivitas tertentu dihitung dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah unit penggerak biaya yang digunakan oleh aktivitas tersebut. Yang kelima, biaya produk atau layanan. Biaya produk atau layanan adalah biaya yang dibebankan ke produk atau layanan menggunakan ABC. Biaya produk atau layanan untuk
produk atau layanan tertentu dihitung dengan menjumlah biaya aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Metode activity based costing. Pada perusahaan kecil, penentu biaya pengeluaran yang efektif dapat dilakukan dengan metode activity based costing. Caranya adalah dengan mempertahankan keputusan biaya overhead dan harga produk. Yang pertama, biaya overhead. Untuk mengoptimalkan biaya produksi, maka dibutuhkan pemangkasan di kebutuhan perusahaan lainnya, seperti biaya overhead. Di sini perlu dilakukan identifikasi apakah suatu kegiatan non-produksi berdampak pada proses produksi yang optimal atau tidak. Jika keperluan biaya overhead ternyata sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka perlu dilakukan cara lain untuk mengoptimalkan aktivitas produksi. Yang kedua, harga produk. Mengalokasikan biaya sesuai dengan kebutuhannya merupakan kunci dari metode activity based costing. Perlu diperhatikan alokasi biaya pada kegiatan tertentu untuk memperbesar margin keuntungan. Agar mendapat keuntungan, pertimbangan semua biaya yang berkaitan dalam produksi untuk menentukan harga produk. Adapun contoh cara menghitung biaya produksi dan harga jual markup 40%. Pada perusahaan PT Hijab menyajikan data-data biaya produksi dan output selama tahun 2020 biaya dalam jutaan rupiah. Yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan ada dua jenis, yaitu produk X dan Y. Yang kedua, produk bahan baku per tahun produk X 190.000 dan produk Y 130.000. Upah tenaga kerja langsung per tahun untuk produk X 150.000 dan produk Y 130.000. Yang keempat, overhead manufaktur dibebani ke produk berdasarkan rasio konsumsi aktivitas. Ada 3 jenis aktivitas yang terdapat pada perusahaan sehubungan dengan overhead. Yang pertama, aktivitas pemeliharaan mesin. Yang kedua, aktivitas penanganan bahan. Yang ketiga, aktivitas penyetelan mesin atau setup. Data-data overhead manufaktur yang dianggarkan tahun 2020. Yang pertama itu ada pemeliharaan mesin dalam waktu aktivitas per jam 300 juta, upah langsung, biaya overhead per juta atau jutaan rupiah 900. Penanganan bahan, waktu aktivitas per jamnya 20, perpindahan, biaya overheadnya 100. Penyetelan mesin dalam waktu aktivitas 10 kali proses produksi, biaya overheadnya 150. Aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk. Yang pemeliharaan mesin produk X 200, produk Y nya 100, penanganan bahan produk X nya 12, produk Y 8, penyetelan mesin produk X 7, produk Y 3. Jumlah produksi selama setahun tersebut adalah sebagai berikut. Produk hijab pasmina 70 unit, produk hijab pergo 50 unit. Biaya produksi per unit atau jutaan rupiah. Tarif overhead manufaktur masing-masing aktivitas. Yang pertama, pemeliharaan mesin sama dengan 900 dibagi 300 sama dengan 3.000 per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, penanganan bahan 100 dibagi 20 sama dengan 5.000 per pindahan. Yang ketiga, penyetelan mesin 150 dibagi 10 sama dengan 15.000 per proses produksi.
Pembebanan overhead fabrikada produk hijab pasmina dan hijab bergo berdasarkan tarif. Hijab pasmina dalam pembebanan mesin 200 dikali 3000 sama dengan 600. Dalam penanganan bahan 12 dikali 5000 sama dengan 60. Dalam penyetelan mesin 7 dikali 15.000 sama dengan 105.000 rupiah. Total hijab pasmina itu 760.000 rupiah. Dan hijab bergo 100 dalam pemberian mesin 100 dikali 3 sama dengan 300. Dalam penanganan bahan 8 dikali 5000 maka sama dengan 40. Dalam penyetelan mesin 3 dikali 15 perak sama dengan 45. Total hijab bergo 385 perak ya. Jadi biaya produksi per unit atau per jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Hijab pasmina dalam bahan baku 190, dalam tenaga kerja langsung 150, dalam pembebanan overhead 765. Jadi total biaya hijab pasmina 1105. Dalam hijab bergo bahan bakunya 145, dalam tenaga kerja langsung 130, dan pembebanan overhead 385, dan total biaya produksinya 660. Total biaya produksi per unit sama dengan total biaya produksi per jumlah produksi. Total biaya produksi per unit hijab pasmina sama dengan 1905 per 70 sama dengan 15,78. Total biaya produksi per unit hijab bergo sama dengan 660 dibagi 50 sama dengan 13,20. Harga jual per unit dengan markup 40%. Dalam hijab pasmina biaya produksi per unit 15,78 dikali 40% sama dengan 6,31. Jadi harga jual hijab pasmina 22,9, dan hijab bergo biaya produksinya 13,20 dikalikan 40% sama dengan 5,28. Jadi harga hijab bergo 18,48.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.